Iya. Unsur yang kedua ini harus bukan 0. Ya ini kan B-nya bukan 0, D-nya bukan 0. Nah kalau ini tidak 0, ini tidak 0, kalau dikali ya tidak mungkin 0 ya. Iya. Karena ini bukan 0, ininya terserah angka berapapun, maka dia elemen dari G, tertutup. Udah. Ya, yang C-nya? Yang C saya sifat salah ngambil contoh. ini ya, komutatif ya. Oh, ini saya tidak kasih contohnya nih. Nah, mungkin ada pengurangan nilai di sini. Harusnya saya kasih contohnya. Iya, disuruh ngasih contoh kayaknya deh. Coba deh lihat soalnya. Ini saya salah ini, kurang tepat. Harusnya dikasih contoh. Ini kan saya mau menyangkal ya. Iya, mau menyangkal dikasih contoh. Salah ini, kurang tepat. Dari sini harus kasih contoh, misalnya A-nya berapa, B, C, D-nya berapa, gitu. Ya intinya kayak gitu sih. Intinya dari sini ada yang tidak komutatif. Coba lihat nomor selanjutnya, Mas. Kok saya nggak disalahin ya? Apa sama jawabannya? Nomor 5. 5 udah dibahas kemarin. Nomor 2 kali, Mas. Udah habis. Semuanya aja nih. Kayaknya sama sih. Sama ya. Cara nulis aja. Oke, Mas, barangkali teman-teman udah nungguin mau dimulai. Ya. Oke. Sebelum mulai belajar hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan untuk memahami materi apa yang kita pelajari hari ini ya. Dan juga dapat konsep-konsepnya. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Selasa lalu kita sudah bahas modul 4 ya. Sekarang kita masuk ke modul 5 tentang homomorfisme grup. Memang modul 4 udah selesai, Mas? Kayaknya masih di tengah-tengah deh. Bentar. Enggak ya, udah selesai ya? Kemarin grup siklis terakhir ya. Terakhir tuh grup siklis. Mana ya? Jadi scroll ke atas lagi nih. Yang ini kan ya. Grup siklis yang ada kurung siku begini. Yang ini Mas. Oke. Ini kemarin udah kan ya? Jika G grup berhingga, maka order setiap unsur di G mestilah membagi order dari G. Saya lanjut ke halaman berapa tadi? 152 coba. Oh bukan.
Nah, di sini kebanyakan ada yang bentuknya kotak-kotak begini nih, kayak tidak terbaca gitu ya. Mana tadi? Nah, nih pengertian dan sifat-sifat homomorfisme grup. Kita lihat definisinya dulu. Definisi 5.1 misalkan G dengan operasi titik atau G dot gitu ya. G dengan operasi dot dan H dengan operasi bintang atau H dengan operasi star adalah dua grup. Ya, ini grup gitu ya. Pemetaan ini apa ini? Pi. Pi ya, ini bacanya pi. Simbolnya pi. Kalau ini kan dia bacanya pi. Kalau ini pi. Mirip ya. Kelihatan nggak nih share screen saya? Tulisannya. Kelihatan, Mas. Cuma saya baru tahu kalau yang atas itu P sama I doang. Iya. Kirain PHI. Ya. Jadi ya ini sekilas kayak mirip lah ya. Kalau ini mungkin bahasa Inggris bacanya pi, pi, pi. Kalau ini p gitu. Mirip sih ya. Intinya ini mirip lah ya. Bentuknya pi. Jadi ini pemetaan pi dari grup G, dari himpunan G ke himpunan H, kita namakan suatu homomorfisme grup jika fungsi pi ini mengawetkan operasi, yaitu memenuhi pi dengan domain G1.G2 itu sama dengan pi dengan domain G1 di start dengan pi domainnya G2 untuk setiap G1 G2 elemen dari himpunan G gitu ya. Jadi kalau saya gambar ke bentuk diagram ya, diagram panah ini saya nggak tahu di buku kayaknya nggak ada. Ini saya bayangan saya sendiri aja. Jadi ini ada himpunan G, ini himpunan H, gitu ya. Ini unsurnya itu ada G1, G2, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Mungkin ada unsur identitas juga, Mas. Unsur identitas dari G juga ada di sini gitu ya. Ini misalkan ada H1 gitu ya. Ada H2, ada H3, dan di sini mungkin ada yang lain. Terus di sini juga pasti memuat unsur identitas dari himpunan H ya. Ya, ini sifat grup ya, Mas ya. Masih ingat nggak? Setiap grup punya elemen identitas. Oke. Nah, dia homomorfisme ini misalkan ini G dengan operasinya tadi dot ya. G dengan operasi dot dan H-nya dengan operasi bintang. Homomorfisme ini tadi suatu fungsi, ya tadi pakainya pi ya, suatu fungsi yang memetakan G ke H dengan syarat pi dengan domain G1 dot G2 itu dikirim ke pi G1 bintang pi G2. Oke, kita kasih contoh.
Kita ambil contoh yang pertama ya. Fungsi eksponensial f(x) sama dengan e pangkat x merupakan suatu homomorfisme grup dari ini bilangan real ya, lambang bilangan real. Real dengan penjumlahan ke real positif, bilangan real yang positif, jadi lebih dari 0 ya, dengan operasi perkalian. Ya, kita akan cek real dari real. Jadi f, ini contoh dulu ya. Fx e pangkat x itu homomorfisme. F adalah homomorfisme dari real menuju bilangan real positif gitu ya. Tadi operasi ini apa? Yang pertama penjumlahan, yang kedua dot gitu ya. Ini yang tadi. Ini real dengan penjumlahan, ini real plus dengan perkalian biasa ya. Gitu. Kita akan cek apakah ini memenuhi homomorfisme. Ya, kita ambil sembarang domain ya, sembarang dua domain di real ini. Kita operasikan dengan penjumlahan, maka kita akan dapat f dengan x, y. Tuh ya, saya ambil xy-nya dari R ini. Kok masih. Operasinya ini penjumlahan ya, teman-teman. Maka saya akan jumlahkan dengan y. Ini kalau f, x, plus y, ini hasilnya apa nih dari rumus ini? Kita pura-pura nggak tahu dulu hasilnya apa, gitu kan? Kita akan selesaikan. Nah, kalau pangkat penjumlahan seperti ini kan bisa dijabarkan ya menjadi e pangkat x kita kalikan dengan e pangkat y, betul nggak? Halo? Mana nih nggak ada suaranya? Betul nggak? Iya, iya. Betul ya. Nah, e pangkat x ini artinya apa nih? Bisa kita tulis sebagai f domainnya x gitu kan ya? Betul nggak? F domainnya x, gitu. Di dot dengan ini apa nih? E pangkat y. Itu kan sama aja dengan f dengan domain y gitu kan? Nah, ini kan berarti berlaku nih. Ini dengan operasi penjumlahan, ini dengan operasi perkalian kan? Ya nggak? Jadi memenuhi sifat ini nggak? Operasi pertama, operasi kedua. Betul ya? Ini operasi keduanya Oh, terpisah. jadi dot itu sama bintang itu dua operasi yang berbeda ya, Mas? Boleh beda, boleh sama. Boleh Intinya sama. nggak boleh ditukar ya, bintangnya nggak boleh diletakin di sini. Jadi kalau misalkan dari G dot ke H star, berarti yang awal itu harus dot dulu. Di sini harus dot dulu, yang di dalam kurung ini. Gitu. Tapi secara umum sih kalau sama boleh. Misalkan ini penjumlahan, ya itu nggak ada masalah. Mau dicukur-cukur juga sama aja. Tapi kalau dia operasi yang berbeda, itu diperhatikan. Di sini harus operasi yang pertama, di sini operasi yang kedua. Yang terpisah. Gitu. Ya. Ini memenuhi homomorfisme ya. Oke. Jadi F ini homomorfisme. Homomorfisme. Grup gitu ya. Dan di sini fungsinya tuh harus dari grup ke grup ya. Nggak boleh sembarangan himpunan yang dikatakan. Oke, lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu tentang untuk sebarang grup G, H, pemetaan row dari G ke H yang mengaitkan setiap unsur G dengan EH, yaitu row dengan domain G dipetakan ke elemen identitas dari H semua. Jadi
apapun domain G-nya gitu ya, apapun domainnya selalu dipetakan ke identitas dari H gitu. Nah, ini adalah suatu homomorfisme grup. Kita akan buktikan ya. Kalau apapun domainnya dia dipetakan ke identitas dari H itu adalah suatu homomorfisme grup. Jadi row dengan domain G dipetakan ke identitas dari H gitu ya. Kita lagi ngomongin G ke H ya secara umum. Jadi nanti kalau ada seperti ini, gitu ya. Artinya ini domain dari himpunan G besar, ini adalah ini kalau ada H besar kayak gini, berarti ini sebelah kanannya ya, sebelah sini. Atau daerah kawannya lah ya, daerah kawan. Ini daerah asal, ini daerah kawan. Oke. Ini apakah memenuhi homomorfisme grup? Sifatnya apa? Coba kalau kita ambil dua unsur di G ya, misalkan G1. Operasinya terserah, bebas, mau apapun ya. Misalkan operasi dot lah ya, G1 dan G2 misalkan, gitu. Halo? Ya, Mas. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini kan row dengan sebentar, maaf. Saya ulang, G1.G2. Sifat dari grup G terhadap dot itu tertutup, betul nggak? Dot, ya. Iya. Betul ya? G Iya. dengan operasi dot, karena dia grup, maka dia pasti tertutup. Ingat, sifat grup harus tertutup. Maka ini, ketika G1 dikalikan G2, dia masih masuk ke dalam elemen dalam grup G ya. Betul nggak? G1.G2 masuk ke dalam grup G. Karena tertutup ya. Nah, karena ini sembarang elemen di G, ketika dioperasikan dengan row, dikirim kemana? Ke H ya. Ke elemen identitas dari H ya. Ini sifat dari row itu kayak gitu Mas. Dari apapun domain dari G dikirim oleh row ke identitas dari H. Jadi ini dikirim ke identitas dari H. Sampai sini ngerti nggak? Ya. Ini karena G1.G2 unsur sembarang di G ya. Sampai sini ngerti nggak nih? Sembarang unsur di G dikirim oleh row ke unsur identitas dari H. Sampai sini ngerti? Nggak ada jawaban. Masih bingung ya? Iya, Mas. Sifat dari row gimana sih? Saya ulang, sifat dari row. Row Itu udah memiliki- ketentuan, Mas. Iya, ini nih tadi ini. Untuk sebarang grup GH, pemetaan row dari G ke H mengaitkan setiap unsur G, Saya ulang, setiap unsur G. Jadi sembarang aja unsur G-nya. Setiap unsur G dengan elemen dari H. Jadi apapun domainnya, maksudnya yang di unsur di G ya, terserah mau G1, G2, G berapapun, atau elemen dari G, elemen identitas dari G juga nggak apa-apa. Itu oleh row selalu dikirim ke Identitas di identitas dari H. Ya, itu sifat dari row kayak gitu. Jadi kalau saya ambil G1.G2 artinya apa? Berarti ketika G1.G2 ini kan elemen Inverse dari ya, Mas. Bukan. Apa? Saling inverse gitu. Bukan, Mas. Ya, ini saya jelasinnya gimana ya? Saya ulang. udah G1 ketentuan gitu ya, Mas. saya Kalau bukan row. ya, saya ulang ya. Row ini
memetakan tadi apa definisinya? Row memetakan sembarang unsur di grup G Ke dikirim kemana? elemen identitas di H. Apa sih itu? Ke elemen identitas dari H. Jadi kita cek dulu nih G1.G2. G1.G2 itu masuk nggak ke dalam unsur G? Iya, udah pasti. Karena grup kan. Jadi sifat tertutup ya, berarti G1.G2 masih unsur di dalam G ya. Nah, karena ini unsur di dalam G, dipetakan kemana oleh row? Ke elemen identitas dari H. Nah, ya udah ini kan dari sifat ini. Nah, elemen identitas dari H, misalkan H-nya dengan operasi star ya, misalkan. Terserah mau operasinya apa. Saya boleh nggak star dengan EH lagi? Boleh. Ya, atau gini deh. Ini sama dengan identitas dari H, saya start dengan identitas dari H. Merubah nilai nggak? Enggak, tetap identitas dari H. Nggak ya. Karena sifat identitas dari H tetap identitas H gitu ya. Nah, identitas dari H yang ini boleh nggak saya ubah menjadi row G1 star row G2. Row G1 hasilnya apa? G1 hasilnya G1 Sifat dari row ngirim ngirim apapun ke oh iya, EH lagi. ya kan benar kan, ini EH ini saya ubah menjadi seperti ini, EH ini saya ubah menjadi seperti ini. Boleh kan? Boleh. Nah, jadi apa nih? Dari sini bisa menuju ke sini kan? Ini masuk homomorfisme bukan? Jadi row adalah homomorfisme grup. Ya. Lanjut. Boleh pakai angka-angka nggak Mas biar lebih mudah? Saya Pakai angka. Iya kayaknya gimana ya? Apa ya pakai angka? Masih ngambang jadinya Mas. Jadi sifat kalau saya gambar pakai diagram panah bisa nggak? Coba. Sifat dari row itu dia mengirimkan, ini row ya, dikirim oleh row. Row itu mengirimkan semua unsur di G dikirim ke kemana? Unsur identitas dari H kan? Iya. Ini kalau pakai angka saya ngambilnya apa ya? Kalau Z6 sama Z6 penjumlahan. Saya belum nemu sih ya, contohnya apa? Pakai angka. Ada angkanya nggak di sini? Apa ya yang bisa dikirimkan ke identitas sendiri? Kalau angkanya saya belum tahu Mas contohnya ini. Kalau Z6 sama Z3 Z6 1 2 3 4. Coba ya Mas ya pakai angka ini bisa atau enggak. Misalkan Z6 dengan operasi penjumlahan ya.
kita kirim dengan suatu row. Row itu rumusnya adalah 0 gitu ya. 0 gitu. Ke himpunan Z3 misalkan. Ya. Jadi apapun dari domain Z6 dikirim ke 0. Apapun ya Mas ya. Kita akan cek untuk sembarang domain ya. Coba Mas. Kita ambil sembarang domain di Z6. Misalkan siapa? Si A dan si B ya. Oke. Halo? Iya, oke. Lanjut, Mas. Oke. Jadi si row ini sifatnya apa Mas? Domainnya apapun dikirim ke 0 gitu ya. Misalkan row dengan domainnya tadi apa? Domainnya misalkan A ya. Nah, ini unsur di Z6. Nah, berarti ini A plus D itu masih unsur di Z6 bukan? Iya. Oke. Nah, unsur di Z6 dipetakan kemana oleh row? Ke Z3 kan? Iya, ke Z3, tapi unsur yang mana Z3-nya? Identitasnya Z3 kan maksudnya? Iya, betul. Ini 0 kan? Dari definisi ini 0. Oke? Oke, 0 gitu ya. Nah, 0 ini bisa nggak saya ubah menjadi 0, saya jumlahkan yang ini, saya kasih warna ganti deh. Biar nggak pusing. Ini yang warna merah ya. Bahwasanya ini operasi yang kanan ya Mas ya. Saya jumlahkan dengan 0 juga. Boleh nggak? 0 tambah 0. Tidak merubah nilai kan? Betul? Halo? Ini merubah nilai nggak nih? Kalau saya tambahin 0 di kanan. Enggak. Nggak merubah nilai kan ya? Tetap 0 hasilnya. Nah, 0 ini bisa nggak saya ubah menjadi row A? Boleh. Saya tambahkan dengan Row B. row B. Boleh nggak? Boleh. Boleh kan? 0 ini kan nilainya sama dengan row A kan? 0 juga nilainya sama dengan row B. Betul? Iya, Mas. Karena ini berlaku, maka row adalah suatu homomorfisme grup ya. Oke, Mas? Halo? Mana Mas Darsononya? Lanjut. Ini saya nggak bahas semua ya untuk contohnya. Saya ambil beberapa aja. Lanjut ke sifat dari Pi. Misalkan Pi suatu homomorfisme dari G ke H. Maka unsur identitas dari G oleh homomorfisme ini itu selalu dikirim ke identitas dari H. Buktinya apa? Jadi kalau ada suatu Pi identitas, homomorfisme ya. Misalkan ini G, ini H. Ini di sini ada identitas dari G. Sini ada identitas dari H. Gitu ya. Nah, kalau ada suatu homomorfisme Pi di sini, ya, selalu si identitas dari G dikirim ke sini, teman-teman. Dia bilang cuma gitu aja. Kalau yang lain nggak tahu kemana ya.
Ini H1, H2, dan seterusnya ya. Halo? Iya, Mas. Jadi sifat pertama kalau ada homomorfisme gitu ya, maka unsur identitas dari G selalu dikirim ke unsur identitas dari si H. Ya, ini homomorfisme. Nah, buktinya apa? Bahwasanya kalau Pi homomorfisme, si elemen identitas dari G dikirim selalu ke elemen identitas dari H. Ini ada yang chat. Mas Darsono mic-nya lagi di off-in, Mas. Lagi ada banyak yang ngobrol. Oke. Buktinya apa? Kalau sifat ini tuh Pi mengirim elemen identitas dari G menuju elemen identitas dari H. Buktinya seperti ini. Misalkan Pi dengan domain elemen dari G, elemen identitas dari G, di dot dengan elemen identitas dari G. Nah, kita jangan lihat definisi Pi-nya dulu ya. Kita misalkan ini bukan homomorfisme dulu. Kita lihat sifat dari dua unsur di himpunan G. Identitas G di dot dengan identitas G. Hasilnya apa? Yang ini hasilnya apa? Kalau di dot. Kalau di dot sendiri. Ya. Oh, jadi dikirim ke EH ya, berarti EH.EH gitu, Mas. Saya ulang. Ini sifat dari grup ya. Identitas G Oh, dot dengan identitas. identitas G, ya tetap identitas G ya. Identitas ya. Ya kan? Masih ingat nggak? Ya, Identitas di dot dengan identitas ya. Tetap aja identitas gitu ya. Akan ini G dengan G-nya tadi dot ya operasinya. Oke, sampai sini ngerti? Iya, Mas. Nah, ini dari definisi homomorfisme, si Pi ini mengirim identitas G kemana? Identitas H. Iya, ya. Kalau dia homomorfisme, kita akan buktikan dia mengirim ke EH. Nah, tapi jangan langsung ke sana dulu ya. Kita akan sedikit kotrek-kotrekan di sini. Bentar. Berarti homo. Oh iya, ini misalkan, ini harus dimisalkan dulu ya. Ini harus dimisalkan seperti ini. Ini dimisalkan seperti ini benar. Maka ini dikirim kemana? Identitas G dikirim kemana? Ke identitas dari H ya. Betul? Iya. Sampai sini oke? Oke. Oke. Nah, dari sini, ini saya boleh nggak saya ubah menjadi bentar. Ini sebelah kanan saya kalikan dengan atau saya bintang ya, bintang dengan Pi EG. Coba lihat bukti yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua,
Pi EG sama dengan EH. Kalau kedua ruas saya kayak saya bintang dengan EG lagi, saya operasikan dengan operasi bintang Pi EG. Ini tidak merubah nilai ya. Kalau sebelah kiri dioperasikan dengan EG, maka sebelah kanan juga harus dioperasikan dengan EG. Oke. Oh. Kemarin mana pembuktiannya ya? Saya kemarin udah nulis pembuktiannya. Mana. Salah lagi kan saya pembuktiannya. Maaf ini salah. Ternyata dari sini udah bisa nih. Ini elemen identitas H, boleh nggak saya ubah menjadi EH star EH? Berubah nilai nggak? EH star EH? Enggak. Enggak ya, tetap EH ya hasilnya. Nah, EH ini tadi saya boleh nggak misalkan Pi EG gitu ya. Ini juga Pi EG. Gitu kan? Nah, ini kan berarti berlaku nih. Ini menuju sini kan? Iya. Jadi betul ya, bahwasannya si ini itu homomorfisme grup. Jadi unsur elemen dari G selalu dikirim kemana? Elemen identitas H. Elemen identitas H. Elemen identitas dari H gitu ya. Itu sifat pertama. Tes. Kenapa nih tes? Mbak Novi mau ngomong kali. Oh, Novilia. Oke, sifat kedua apa? Sifat kedua adalah inverse dari domain dikirim kemana? Inverse dari domain dikirim ke Inverse dari range-nya. Inverse dari range-nya. Ya, ini kan range-nya, kemudian di inverse. Iya. Ya, jadi kalau saya gambar seperti tadi ya. Ini tadi sifat pertama udah. Ternyata kalau ada suatu inverse gitu ya. Misalkan begini. G1 dikirimkan ke H1. Nah, misalkan ini G1 inverse. G1 inverse gitu ya. Maka ini dikirimkan ke H1 inverse. Itu maksud dari teoremanya. Ya. Saya ulang. Kalau misalkan ada G1 dikirimkan ke H1, kemudian ketika kita domainnya ganti dengan G1 inverse, maka si G1 inverse ini dikirim kemana? H1 inverse. Gitu ya. Ini H1 itu kita bisa tulis Pi G1, betul nggak? Pi G1. Ya kan? Domainnya G1 dikirim oleh Pi, betul nggak? Kayak gini. Iya. Untuk ini apa nih? Ini apa notasinya? Pi dengan domain siapa? G1 inverse. G1 inverse. Oke. Nah, H1 inverse ini boleh nggak saya notasikan menjadi H1 kan ini ya? H1 ini kan? H1 ini Pi G1 inverse. Boleh nggak?
H1-nya saya ganti seperti ini, kemudian inverse. Sama aja kan? Oke. Boleh gitu ya, Mas? Iya, ini H1-nya kan betul nggak? Satunya, H1-nya ini. iya ya. Ya, 31 langsung inverse. jadi benar ya. Untuk suatu inverse suatu domain dikirim kemana? Inverse suatu range. Ya, inverse suatu range. Itu. Ini Bentuk kalau homomorfismenya secara gambar ya. gimana, Mas? Oke, cara membuktikannya gimana? Kalau dia Oh, ini belum pembuktian homomorfisanya ya? belum. Ini Oh, bingung. bukti Oke. nomor 2 ya ini ya. Jadi dia mengirim G inverse kemana? Ke inverse dari IG ya. Ini ya. G inverse dikirim ke IG inverse. Oke. Buktinya gimana? Buktinya seperti ini. Saya lihat catatan dulu. Kemarin udah saya catat. Jadi buktinya adalah ketika kita si G inverse ini saya dot dengan G biasa, sifat dari G inverse dot G itu apa? G inverse di dot dengan G hasilnya apa? Identitas. Identitas. Jadi P dengan identitas dari G, betul? Iya, Mas. Oke. Nah, identitas tadi kita punya sifat dong. Identitas itu dikirim kemana? Identitas. Identitas G dikirim kemana oleh homomorfisme? Identitas yang sebelah apa? Identitas H, betul? Ah, iya. Oke, identitas H bisa nggak saya jabarin menjadi EH star EH? Boleh. Boleh ya? EH star EH. Nah, EH star EH ini boleh nggak saya ubah menjadi PEG, Oh, PEG, PEG, star PEG. star PEG gitu ya. Bentar. Ini kemarin mana ya sifatnya? Bentar. Kayaknya saya ada yang salah. Bukan seperti itu pembuktiannya. Jadi kita jangan pakai yang satu dulu ya. Kita pakai definisi homomorfisme dulu. Sifat homomorfisme itu menjabarkan G inverse dan G ini ya. Jadi ini bisa dijabarkan jadi apa? Andaikan ini homomorfisme. Ayo ini dijabarin jadi apa? P G inverse di start dengan P G saja ya. Oke, ini sifat dari homomorfisme memisahkan ini ya, gitu, dengan star. Oke. Terus ini tadi dimisalkan apa? EH ya. Iya. Jadi saya selipin EH-nya di mana ya? Di sebelah sini mungkin. Ya, di sini EH. Ini EH gitu ya. Nah, kalau kedua ruas saya kalikan dengan ini, apa namanya? Saya kalikan dengan, bukan kali sih, saya start dengan inverse dari PG. Inverse dari PG. Kedua ruas saya kalikan seperti itu. Star PG di start dengan
Pg Inverse. inverse. Nah, ini hasilnya apa nih? Itu jadinya Unsur di suatu grup dioperasikan dengan inverse-nya. ada identitas. Identitas dari suatu grup kan ya. Ini kan tadi elemen dari H ya. Pg ini elemen dari H, ini juga Pg inverse elemen dari H. Maka Iya. ini menjadi elemen identitas dari si H. Ya, elemen identitas dari H, maka ya sudah ini coret aja. Ya, kayak hilangin aja gitu. Maka ini terbukti ya bahwa si G inverse dikirim kemana? Ke Inverse dari range. range-nya ya, gitu. Ya, itu sifat kedua. Dari gambar bisa dipahami ya gambarnya. Dari mana ya? Ini G1 dikirim ke H1, inverse dari G1 ya dikirim ke inverse dari H1. Gitu. Sifat ketiga. Sifat ketiga, kalau dijelasin kayaknya banyak banget ya. Padahal materinya cuma sedikit. Sifat ketiga, X pangkat N. Ini saya jelasin beberapa aja ya. Di sini sebenarnya ada beberapa pembuktian sih. Ini yang bukti pertama ada, bukti kedua tidak ada, bukti kedua tidak ada, makanya saya bahas tadi ya. Pembuktian kedua. Pembuktian ketiga ini udah ada, silakan dibaca pakai Udah induksi. ngerti, Mas. Kenapa? Nggak ngerti kalau dibaca, Mas. Nah intinya domain ini apa sih namanya? X pangkat N. Ya, X pangkat N ya. Suatu X pangkat N dikirim kemana? Dikirim ke range pangkat Pangkat N. gitu ya. Domain pangkat N dikirim ke range pangkat N. Itu aja. Terus range, semua range ya. Ini range-nya. Himpunan range itu adalah ternyata subgrup dari H. Pembuktiannya sudah ada di sini. Ya. Jadi himpunan range itu masuk ke dalam H semua, masuk semua gitu ya. Nggak ada yang keluar dari si H. Maka dia disebut subgrup. Dan di sini juga ada pembuktian subgrup. Masih ingat nggak pembuktian subgrup? Dia tidak kosong dan memenuhi ini XY inverse elemen dari subhimpunan yang sedang kita tinjau. Ya, ini udah ada pembuktiannya. Lanjut ke sifat apa ini? Misalkan Pi suatu homomorfisme dari G ke H, maka Pi dinamakan monomorfisme jika dia bersifat injektif. Pi kita namakan epimorfisme jika ia bersifat surjektif. Pi kita namakan isomorfisme jika ia bersifat bijektif. Terus ada definisi. Kedua grup G dan H kita katakan isomorfik. Ditulis seperti ini. Sama dengan ada cacingnya. Gitu ya. Sama dengan terus ada cacing di atasnya. Jika terdapat suatu isomorfisme dari G pada H. Jadi fungsinya harus isomorfisme ya. Fungsinya isomorfisme, kita katakan G dan H isomorfik. Itu aja. Ya. Fungsinya isomorfisme, maka G dan H disebut isomorfik. Oke? Kita akan coba bedah yang tadi contoh soal ya. Contoh soal yang monomorfisme, epimorfisme, isomorfis.
Epimorfisme. Gimana ya contoh? Epimorfisme, isomorfisme. Kita akan cek tadi contoh-contohnya. Ini, apakah ini injektif? Apakah ini surjektif? Apakah Fx, F pangkat X itu injektif? Ini injektif enggak? Injektif enggak? Cara ngebuktiin injektif gimana? Ambil sembarang domain ya. Ambil sembarang domain yang berbeda. Apakah dia menghasilkan hal yang sama? Maksudnya X sama Y-nya sama apa enggak gitu kan? Injektif. Ini E pangkat Y ya. Betul nggak? Iya. Kalau domainnya Y berarti E pangkat Y. Apakah ketika ini sama, Fx sama dengan Fy menghasilkan, apakah menghasilkan X sama dengan Y? Kita akan bongkar ya di sini. Misal, maka kan ini misal ini udah sama nih. Ini nilainya sama. Berarti ini sama dengan ini dong. X sama dengan E pangkat Y. Betul nggak? Iya, Mas. Oke. Nah, kedua ruas silent. Silent. Kolom sih. Bentar. Ini supaya turun X-nya gimana ya? Oh iya, benar. Ini di len. Len E pangkat X. Ini sebelah sini di len E pangkat Y. Sifat dari logaritma apa? X-nya bisa ditaruh di depan ya. X dikali len E sama dengan Y dikali dengan len E. Len E berapa? Len E 1 ya. 1. Jadi X sama dengan Y. X sama dengan Y. Ya. Ternyata ketika ini fungsinya sama, range-nya sama, domainnya juga sama. Saya ulang, range-nya sama. Ternyata menghasilkan domain yang sama. Berarti ini maka F injektif. Injektif gitu ya. Atau tadi kita lagi bahas apa? Monomorfisme ya. F itu monomorfisme. Ya. Lah bedanya apa sih kalau range-nya sama? Memang ada ya yang domainnya nggak sama. Ada contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan saya punya fungsi fx itu x pangkat 2 gitu ya. Ketika domainnya berbeda, saya buktikan bahwa ketika range-nya sama gitu ya. Ketika range-nya sama, domainnya mungkin bisa berbeda. Misalkan ini fy ya, y kuadrat. Kita akan cek jika range-nya sama. Jika fx nilainya sama dengan fy, maka gimana? Maka x kuadrat nilainya sama dengan y kuadrat, betul nggak? Iya. Nah, nyari x-nya gimana ini? Akar. Di akar kan? Kalau akar ada dua jawaban kan? Bisa plus, bisa min. Minus. Ini x sama dengan y atau enggak? Enggak ya. Ini karena ada minusnya. Jadi ini bukan injektif. F tidak
injektif. Ya, jadi tidak semua fungsi bersifat injektif. Kadang ada yang range-nya sama, ternyata domainnya bisa beda. Kalau Mas, digambar, ya, berarti kalau mau buktiin monomorfisme, berarti itu harus homomorfisme dulu, baru kita buktiin si fungsinya injektif, baru bisa disebut monomorfisme gitu. iya. Syaratnya harus homomorfisme dulu. Tadi kan kita udah Hmm. kasih syarat ya di atas. Mana? Tadi udah disebutin. Nah, misalkan P suatu homomorfisme, udah disebutin ya. Ya, Mas. Oke. Oke, monomorfisme terpenuhi ya. Kita akan cek surjektif. Surjektif. Apakah F surjektif? Ini yang kedua ya. Apakah ini surjektif? Surjektif itu gimana? Untuk setiap range, gitu ya. Setiap range. Untuk misalkan range-nya Y ya. Y elemen dari R plus tadi. Minimal ada satu domain. Ada X elemen dari domain real gitu ya. Sehingga si domain dikirim ke ini suatu range-nya. Jadi tidak boleh ada range yang kosong. Semua range harus terisi. Kalau saya gambar ke dalam bentuk diagram panah gitu ya, surjektif itu di sebelah kanan nggak boleh kosong. Ya, mungkin begini boleh. Intinya yang kanan nggak boleh kosong. Minimal ada satu di domain yang menunjuk ke daerah, ke unsur tersebut. Ya, nggak boleh kosong. Nah, ini ada nggak? Apa maksudnya? Bentar. Range-nya dari E pangkat X itu apa sih? Range dari apa, Mas? Pangkat X. Iya. Kalau X-nya bilangan real. Range-nya apa? Bilangan itu berarti bilangan asli ya? Bilangan E pangkat X itu bentuknya kayak gimana? Sumbu X, ini sumbu Y. Ya nggak kan. Dia tuh begini. Nah, jadi bilangan real positif hasilnya. Ya. Oke. Karena dia menghasilkan dari real menuju real plus. Gitu ya. Ini kena semua ya. Masuk ke dalam real plus. Maka dia surjektif ya. Selalu ada X yang menyebabkan nilai Y ini terpenuhi. Ya. Y ini kan dia elemen dari R plus kan, bilangan real positif. Bilangan real positif berapapun itu selalu bisa diperoleh dari E pangkat X, selalu. X-nya berapapun pasti bisa diperoleh. Karena grafiknya aja seperti ini nih. Ya. Dia selalu lebih dari 0 nih. Lihat. Bilangannya lebih dari 0. Maka ini bersifat surjektif. Surjektif atau apa? Tadi namanya epi ya, epi. Epimorfisme. Nah, karena dua sifat ini terpenuhi, maka isomorfik. Maka si F
adalah suatu isomorfisme. Gitu ya. Berarti bilangan real dengan real plus itu Isomorfik. isomorfik. Gitu ya. Iya, udah paham ya. Isomorfik. Ini tadi operasinya dot ya. Ini tadi plus. Oke. Jadi ini isomorfik. Gitu. Atau lambangnya gimana? R-nya R. tadi di plusnya nggak? Isomorfik dengan R plus. Kenapa? Itu tadi R plus ya? Ya, bilangan real dengan penjumlahan. Kalau yang R plus perkalian. Hmm. Gimana isomorfik? Sudah? Ya, Mas. Terus ke selanjutnya apa nih setelah isomorfik? Isomorfik kita definisikan endomorfisme. Endomorfisme ini fungsi yang mengirimkan dari G ke himpunan G sendiri. Jadi himpunan G dengan ya grup G sendiri dengan dirinya sendiri. Pernah kita bahas ya waktu ngebahas tentang permutasi. Ingat nggak? Fungsi yang memetakan dari himpunan G ke himpunan G lagi. Himpunan A ke himpunan A lagi. Itu kan? Masih ingat nggak? Kalau ini kan tadi dari G ke H kan? Ya nggak? Dari himpunan G ke himpunan H. Jadi G sama H-nya belum tentu sama gitu ya. Iya. Ini belum tentu sama. Tapi kalau dia sudah sama, himpunan G ke himpunan G, maka dia disebut endomorfisme. Ya, misalkan P itu homomorfisme dari G ke G gitu ya. Disebut apa? Endomorfisme. Tuh. Ini nama khusus saja lah kalau dari G ke dirinya sendiri atau dari H ke dirinya sendiri ke H juga ya, disebut endomorfisme. Oke, lanjut ke sifat dari endomorfisme. Nah, kalau ada endomorfisme yang bersifat bijektif atau isomorfisme tadi ya, isomorfisme. Jika dia bersifat isomorfisme, maka kita namakan dia suatu otomorfisme. Nah, mulai pusing dah. Banyak nama morfisme semua. Aduh, mirip semua. Ya, jadi dari himpunan G ke himpunan G ada suatu fungsi P-nya itu endomorfisme ya nyebutnya ya. Endomorfisme. Dan dia bijektif atau dan dia bersifat isomorfisme. Maka ini disebut apa? Otomorfisme. Ya, jadi syarat otomorfisme harus dua ya, endomorfisme dan isomorfisme. Baru kita bisa nyebut dia otomorfisme. Gitu. Pusing nggak baca nama-namanya? Aduh. Salah dipahami. Isomorfisme tadi bijektif ya. Iya, Mas.
kalian boleh tulis aja di buku bijektif. Setiap kali nemu kalimat isomorfisme, kalian tulis aja bijektif. Setiap kali nemu endomorfisme, tulis saja G ke G. Gitu. Jadi kalian ingat gitu loh. Endomorfisme, oh, berarti dari G ke G. Mas, boleh nggak ganti? Jangan dari G ke G. Boleh, terserah. Mau pakai huruf H juga boleh. H ke H. Intinya dari suatu himpunan ke himpunan dirinya sendiri. Gitu ya. Lanjut. Ini ada apa nih? Himpunan inti. Himpunan inti adalah himpunan inti adalah anggota X, anggota G yang bersifat range-nya inti dari P adalah unsur di G, semua unsur di G yang dipetakan kemana? Saya ulang ya. Inti dari P adalah himpunan semua unsur X di G yang bersifat apa ini? X dikirim kemana? Elemen identitas H. Iya, betul. Jadi inti dari P adalah semua unsur di G yang dikirim ke H. Saya kasih contoh ya. Tapi contohnya pakai gambar. Coba kalian tentuin inti dari P-nya ya. Saya bikin sembarang aja. Misalkan ada G1, G2, G3, G4 gitu ya. Ini suatu, misalkan di sini ada identitas dari G. Ini G, ini H. Ini identitas dari H. Terus misalkan ini H1, H2, H3. Misalkan ini ke sini. Ini udah pasti ya. Identitas G selalu dikirim ke identitas H. Selalu. Ini udah pasti. Sifat dari homomorfisme. Misalkan G2 saya kirim ke sana. G1 saya kirim ke H3. G3 saya kirim ke sana lagi. Ini saya kirim ke H2. Saya tanya, inti dari P siapa? G2 dan G3. Identitas juga, Deng. Taruh inti. Inti dari P siapa? G2, G3 sama G2 dan G3 sama identitas. sama identitas siapa? G ya. G. Karena dia dikirim ke identitas H ya. Kamu lihat nih. Ini dikirim ke identitas H, ini juga dikirim ke identitas H, ini juga dikirim ke identitas H. Sesuai definisi ya. Semua anggota domain yang dikirim ke identitas H. Oke. Jadi inti dari P dari contoh soal ini adalah himpunan identitas G. Ini udah pasti masuk ya, Mbak ya. Karena identitas G selalu dikirim ke identitas H, gitu ya. Ya. G2 dan G3. 3. Oke. Nah, apakah inti bisa kosong? Nggak bisa. Apakah inti bisa himpunan kosong? Nggak bisa, karena minimal ada satu. Ada elemen identitasnya sendiri ya. Iya, karena grup selalu Grup. memiliki Ya, identitas. elemen identitas. Ini juga grup selalu memiliki identitas. Artinya, ini selalu bisa dikirim ke sini. Jadi intinya minimal satu ya, identitas dari G. Minimal satu. Gitu. Dia bukan himpunan kosong. Oke?
Hmm. Ini saya hapus lah, biar nggak salah persepsi dengan gambar ini. Ya, intinya ini aja. Oke. Terus apa lagi nih? Setelah inti, himpunan inti adalah subgrup dari G. Himpunan inti adalah subgrup dari G. Ini pembuktiannya udah ada nih. Untuk pembuktian subgrup itu kalian pakai ini aja ya, teman-teman. Pakai apa namanya ini? XY inverse. XY inverse ini masuk nggak ke dalam himpunan yang sedang kita tinjau, subhimpunan tersebut. Kalau XY inverse-nya sudah masuk ke dalam inti dari P gitu ya, maka ini udah pasti subgrup. Ini ada sifat lagi nih. Homomorfisme P adalah monomorfisme. Jika dan hanya jika. Ini monomorfisme itu tadi nama lainnya adalah injektif ya. Injektif atau satu-satu. Jika dan hanya jika si intinya itu grup siklis. Grup siklis dari dibangun oleh siapa ini? Dibangun oleh identitas G. Ini pembuktiannya banyak banget. Bukti. Ini pakainya pakai dua arah ya, pakai dua arah. Ini kan ada kalimat jika dan hanya jika, tapi dia pakai dua arah. Ini arah satu, arah ke kanan ya. Kita misalkan dulu P-nya monomorfisme dan X elemen inti. Maka ini berlaku. Ya, ini berlaku. Sebaliknya, misalkan intinya, misalkan ini terjadi ya, misalkan ini benar, apakah menghasilkan ini monomorfisme? Ketika ini terjadi, apakah ujung-ujungnya monomorfisme? Ini di sini bisa dijelaskan. Berarti X sama dengan Y jadi injektif. Injektif itu tadi apa? Injektif apa tadi? Dalam injektif itu monomorfisme. Oh iya. Injektif kan ada N-nya. Ya enggak? Injektif N ada N-nya. Berarti monomorfisme N. Mono. Ya. Jadi ada beberapa latihan. Ini yang lain kemana nih? Nggak ada suaranya. Ini Mbak Eri ikut terus tapi nggak pernah bersuara. Mbak Novi, kalau mau tanya silakan. Biar ada komunikasi gitu loh. Mana yang kurang ngerti biar saya jelaskan ulang gitu. Mas, yang tadi Mas, yang di sebentar Mas, boleh ke PDF Mas?
PDF ininya apa? PDF modul. Modul. Iya. Nah, yang itu Mas yang tadi XY mana sih? Yang atas ke atas. Nah, yang itu Mas. Bukti yang inti dari homomorfisme ya. Itu pakai sifat ini yang perhatikan bahwa Mas. Perhatikan bahwa homomorfisme dari yaitu XY Y inverse itu sama dengan itu pakai sifat homomorfisme ya Mas. Bisa dipisah kayak gitu. Bentar. Aku bingung tandanya sih. Kayak tiba-tiba itu bisa dipisah gitu. Ini tadi inti itu tidak kosong ya, karena dia minimal 1, yaitu unsurnya EG, betul ya? Iya. Sekarang kita akan mengecek XY inverse. XY inverse-nya masuk nggak ke inti gitu kan? Kita ambil sembarang XY di inti, ya. Kita ambil XY di inti, maka X dipetakan kemana? Oleh Pi. Ini ingat, sifat inti itu mengirim sembarang domain ke identitas H, betul? Iya. Nah, berarti Px dikirim ke identitas H, Py dikirim ke identitas H. Sampai sini ngerti nggak? Iya. Oke. Oh ya, Mas, X sama Y-nya itu anggota Inti. G ya, Mas? Anggota inti. Anggota inti homomorfisme dari aku bingung sama EH sama EG ini sebenarnya. Pas masuk di sini. X itu elemen inti ya pokoknya, inti dari Ya. Elemen inti. Jadi domainnya apapun tetap dikirim ke identitas H. Ya, betul ya ini ya. Apapun domainnya dikirim ke identitas H. Identitas H. Oke, perhatikan bahwa kita akan mengecek ini dikirim kemana gitu kan. Ini Pxy inverse. Sifat homomorfisme apa? Berdasarkan definisi. Bisa dipisahin kan ini? Oh, berarti itu pakai sifat homomorfisme ya, Mas? Ya, ini berdasarkan definisi homomorfisme. Ini sebetulnya ada bintang di sini. Ini di sini dot, ini bintang. Biar jelas. Cuman ini kekurangannya di sini, ini enggak ada bintangnya. Jadi kayak ini kali semua akhirnya. Oke. Jadi di sini ada bintang ya, ini ada bintang. Masih ingat nggak? Inverse Y dikirim kemana oleh Pi? Inverse Y itu range inverse ya tadi. Range inverse ya, range inverse, betul? Oh iya, itu range inverse. Nah, terus si mana ya tadi? Ini tadi Px misalkan, Px dikirim kemana? Berdasarkan sifat inti ya, sifat inti. Px dikirim kemana? EH. Py dikirim kemana? Py itu EH juga. Nah, EH ini harusnya ada bintangnya di sini ya. EH bintang EH inverse. Oh, karena Y inverse. Dari EH itu apa sih? EH itu sendiri. EH juga kan? Jadi EH di start dengan EH, hasilnya EH. Artinya apa? EH itu masuk ke inti enggak? Iya, Mas. Maaf. Jadi XY inverse kok maaf. Jadi domain XY inverse ini masuk nggak ke inti? Masuk. Kenapa? Alasannya karena ini dikirim ke EH, betul kan? XY inverse dikirim ke EH. Berarti ini ya masuk ke inti kan? Definisi inti kan kayak gitu. Domain yang dikirim ke EH itu disebut inti.
Ya. Jadi terbukti bahwa XY inverse masuk ke suatu himpunan yang sedang ditinjau, maka dia subgroup. Ya, kita membuktinya cuma ini aja, satu step. Dua sama ini. Dia bukan himpunan kosong, harus dibuktiin dulu. Takutnya himpunan kosong nggak bisa diapa-apain. Ya, sama kayak tadi tuh di diskusi 6 kalau nggak salah. Kenapa untuk subgroup itu himpunannya tidak boleh kosong? Kenapa? Itu. Karena kalau kosong, siapa yang mau dibuktiin jadi subgroup? Tapi ada yang jawab loh, entah nyambung atau enggak deh. Coba deh dilihat deh di grup Tuton, di grup lagi di Tuton di e-learning. Ada yang jawab itu kayak nggak nyambung gitu dengan pertanyaannya. Dia malah ngejelasin definisi subgroup apa, subgroup apa. Definisi subgroup. Iya, dia Saya mau jawab, cuman aku bingung gitu loh mau ngerangkai katanya gimana. Padahal jawabannya secara penalaran logika kan ya kalau nggak kosong apa yang mau dibuktiin gitu kan. kalau udah Oh, kosong, udah jawab. sebenarnya kalau kosong ya, misalkan himpunan kosong ya. Pertama, dia tidak punya unsur gitu kan. Iya. Kosong berarti dia tidak memiliki unsur dong. Nah, Iya. kalau dia tidak memiliki unsur, maka dia tidak memiliki unsur identitas, betul nggak? Iya. Karena unsur identitas nggak ada, ya sudah dia bukan grup, nggak mungkin subgrup. Kan syarat subgrup itu juga harus himpunan juga nggak sih, Mas? Iya, iya. Syarat subgrup itu subhimpunan ya. Kalau kosong berarti bukan subhimpunan dari grup awal. Kosong itu subhimpunan loh. Kenapa, Mas? Himpunan kosong itu subhimpunan. Oh iya. Subhimpunan tak kosong. Iya, yang tak kosong. Himpunan kosong selalu ikut ke dalam subhimpunan, himpunan apapun ya. Jadi intinya dia tidak punya unsur identitas gitu aja. Unsur identitas saja nggak ada, apalagi unsur inverse. Nggak bisa dibuktiin grup. Iya, kayak itu menurut saya gitu sih. Dan juga dia mau sifat asosiatif dari mana, unsurnya aja nggak ada, mau dioperasikan dengan apa? Rada lucu sih pertanyaannya. Bukan pertanyaannya, jawabannya itu loh. Yang jawab juga kocak. Yang di diskusi 5 juga pada nggak menjawab soal sih, Mas. Yang jawab. Kebanyakan tuh jiplak di buku, definisi. Aku aja sampai bingung. Tahu jawabannya cuman nggak ngerti nih gimana ngerangkai katanya gitu. Yang baik dan benar. Bisa-bisa kita aja sih. Yang penting orang lain ngerti aja maksudnya. Iya benar. Halo Kang Agul, ini udah 10.50, mau diterusin sampai jam berapa? Udah ya? Udah ya, oke. Ya udah deh, nanti lanjut tentang apa ini? Tabel Kelly. Udah ya ini ya? Udah. Ini di end aja ya. Assalamualaikum.